assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya buat para fans GP Mania dan fans pembangunan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan siang hari ini di tanggal 5 Oktober 2023, kita kembali lagi berkesempatan untuk memberikan update terbaru mengudara di sirkuit Mandalika, untuk bersama-sama kita melihat persiapan kesibukan yang saat ini berlangsung maupun sebagaimana jadinya sirkuit Mandalika. Kita akan pantau full ya di semua area sirkuit Mandalika, dan kita akan bahas tuntas informasi terupdate terkini menjelang MotoGP yang tinggal hitung hari. Jadi tinggal 8 hari ya MotoGP digelar di sirkuit Mandalika di tanggal 13 sampai 15 Oktober yang akan beberapa hari lagi teman-teman ya. Jadi kita tunggu dan terus nikmati proses dan tahapan. Tetap stay tune terus bersama channel ini. Iya, dan sekilas tadi kita melihat ya kesibukan pengerjaan di bagian ikon baratnya sirkuit Mandalika, yang mana ikon tersebut dirubah ya supaya menjadi lebih menarik dan lebih bagus lagi untuk tampilan ya menyambut MotoGP 2023. Nah, kemudian di sini kita sudah berada di area run-off tikungan ke-15 dan 16 yang sudah tuntas dilakukan pengecatan. Namun untuk progres pengecatan sampai saat ini masih terus terlihat berlanjut teman-teman ya. Yang saat ini kita lihat ya beberapa teman kita dari tim Road Grip melakukan pengecatan secara manual dengan menggunakan roll ya untuk membalas bagian cat yang sudah dituntaskan kemarin teman-teman ya di bagian garis curb. Ya, untuk menambah kerataan dari sempurna ya area yang sudah tercat tersebut, menambah ketebalan serta bagian garis curb yang kotor terkena pas melakukan pembersihan kemarin. Jadi saat ini dilakukan pengecatan kembali bagian yang kotor tersebut dengan beberapa teman kita yang saat ini menggunakan ya roll secara manual untuk membersihkan atau mengecat bagian garis curb yang terkena dengan kotoran kemarin teman ya. Nah, sedangkan di area run-off ya kita lihat seperti ini, nampak baru sekali ya setelah dilakukan pengecatan. Jadi ini merupakan salah satu tampilan wajah baru dari sirkuit Mandalika yang terdapat di area run-off sirkuit Mandalika, yang mana dulu kita lihat ya pudar, tidak jelas catnya atau kotor, dan sekarang terlihat nampak sebaru ini. Jadi itu merupakan progres pengecatan ulang yang dilakukan di area run-off tikungan ke-15 maupun 16 dengan motif yang sama dan juga warna yang sama seperti ini. Ya, jadi berbagai persiapan telah dilakukan ya di sirkuit Mandalika yang kita ketahui menjelang MotoGP saat ini ya bersolek diri, berbenah untuk tampil lebih menarik dan lebih cantik untuk sirkuit Mandalika menyambut MotoGP. Ya, jadi persiapan tersebut meliputi pengecatan, pembersihan trek sirkuit Mandalika, serta pendirian tenda di area sirkuit ya untuk UMKM dan bazar, serta kegunaan lainnya dari berbagai jenis tenda tersebut, dari yang kecil sampai yang besar sudah kita lihat bersama. Ya, dan juga pemasangan tempat layar lebar yang mana kita ketahui sekarang sudah ada dua ya layar lebar yang sudah didirikan untuk bagian besi yang sudah dirakit teman-teman ya. Tinggal menunggu untuk pemasangan dari layar lebar tersebut atau big screen-nya. Nah, jadi tak hanya di area yang kita ketahui sudah berdiri ada dua layar lebar, tapi di area berikutnya juga akan dipasang nanti untuk layar lebar atau big screen. Ya, pokoknya di masing-masing depan tribun nanti terdapat layar lebar. Ya, supaya para penonton semua bisa puas ya menyaksikan dari gelaran MotoGP 2023. Ya, tak hanya kita bisa melihat sekilas ya di view tribun yang kita duduki masing-masing, jadi kita bisa melihat juga ya full dari area sirkuit Mandalika maupun lintasannya. Ya, lewat dari layar lebar yang harus wajib ada ya pada penyelenggaraan MotoGP seperti yang kita sudah ketahui ya di sirkuit di dunia. Ya, pasti ada layar lebar pada saat menggelar MotoGP. Ya, begitupun kamera yang dibawa dengan helicam atau helikopter ya. Jadi MotoGP berbeda dengan WSBK teman ya. Nah, WSBK hanya bagian bawahnya saja untuk letak kameranya, tidak menggunakan kamera helicam, dan untuk MotoGP kita ketahui menggunakan helikopter untuk membawa kamera, dan juga ada layar lebar di masing depan-depan tribun tersebut. Oke, dan kemudian di sini kita sudah berada di depan dari icon yang sudah rampung tuntas dikerjakan. Kemarin sempat kita lihat untuk progresnya ya, pemasangan bagian depan dari icon untuk pagarnya serta pemasangan logo baru. Ya, sehingga sekarang ini untuk tampilan yang dulunya kelihatan pudar, tidak jelas catnya, sekarang cat tersebut ya diganti dengan pemasangan logo baru yang bertulis Pertamina Mandalika International Street Circuit.
Iya, yang dimana logo serta tulisan yang terdapat pada ikon sirkuit Mandalika ya, dulu kita lihat ya secara dilukis dan sekarang dipasang ya logo seperti tulisan dan juga logo dari Pertamina dengan bentuk yang sama. Jadi sama seperti modelnya pada tahun lalu untuk bagian tulisan maupun Pertamina, tapi diganti dengan ya logo yang besi agar tidak cepat terkelupas dengan faktor cuaca yang ada di kawasan Mandalika ini ya. Untuk pengguna berkepanjangan untuk lebih awetnya, jadi dibuatin seperti itu ya, dipasang ya logo besi dan juga tulisan besi itu teman-teman ya. Nah jadi, dan inilah dia kita sudah berada di dalam sirkuit Mandalika dan kita langsung memperlihatkan kepada teman-teman semua ya kondisi aspal sirkuit Mandalika di lintasan trek lurus setelah dilakukan pembersihan. Nah jadi seperti ini teman-teman ya untuk aspal sirkuit Mandalika menyambut MotoGP 2023. Dan juga tentunya nanti sebelum dipakai MotoGP akan dites terlebih dahulu untuk aspal sirkuit Mandalika setelah dibersihkan, untuk dipastikan apakah aspal tersebut ya licin atau bagaimana hal-hal yang kita tidak inginkan pada saat selesai dilakukan ya pembersihan. Tapi untuk itu tidak ada teman-teman ya. Jadi aman-aman saja, sudah terbukti pas selesai dilakukan pembersihan. Bahkan aspalnya semakin terlihat bersih dan kinclong. Iya, dan juga yang putih-putih terdapat di aspal sirkuit Mandalika kemarin, sekarang ini tidak kelihatan lagi karena aspal sirkuit Mandalika sudah bersih. Ya, begitupun juga ya beberapa ceceran oli kemarin sempat kita lihat dan sekarang sudah bersih semua. Maupun debu, kotoran serta yang lain-lain sudah tidak kelihatan lagi ya. Aspal sirkuit Mandalika sekarang bersih dan kinclong setelah dilakukan pembersihan. Dan hanya saja nanti akan dilakukan dites dulu ya menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk aspal sirkuit Mandalika ya, bagaimana gripnya untuk mendapatkan grip yang makin bagus ya, mendapatkan daya cengkam makin kuat, untuk racing line sirkuit Mandalika makin lebar dan semakin mantap untuk MotoGP nanti digelar di sirkuit Mandalika. Nah jadi untuk proses pembersihan aspal sirkuit Mandalika seperti yang kita sudah ketahui kemarin ya, bahwa dilakukan dengan fokus teliti dan detail untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan lebih bagus sesuai yang diharapkan. Jadi pertama-tama ya dibasahi dulu untuk aspalnya, setelah itu disikat menggunakan dua alat canggih yaitu road sweeper, serta nantinya akan menyedot ya bagian debu-debu dan serta kotoran yang ada di aspal tersebut, hilang semuanya. Untuk aspal sirkuit Mandalika bersih dan kinclong. Jadi luar biasa teman-teman, sekarang ini kita lihat aspal sirkuit Mandalika setelah dibersihkan ya, polintasan sudah nampak seperti ini. Iya, dan juga persiapan yang lain di dalam sirkuit Mandalika yang saat ini masih terus dilakukan, yaitu perawatan penyiraman terus dilakukan di area rumput sirkuit Mandalika supaya makin cepat subur, makin cepat menghijau dalam waktu yang sangat mepet ya, kita bisa bilang mepet karena MotoGP tinggal 8 hari. Ya, dan tentunya perawatan penyiraman penaburan pupuk khusus di area rumput ya tinggal 8 hari lagi. Kita prediksikan, yakin dan optimis teman-teman ya, bahwa area rumput sirkuit Mandalika ini segera menghijau. Karena kita ketahui ya penyiraman di pagi, siang dan sorenya. Nah, dan tak hanya seperti itu cara dari perawatan area rumput sirkuit Mandalika seperti yang ada di depan pedok. Untuk area rumputnya ditutup menggunakan plastik khusus ya atau terpal untuk menjaga dari kelembapan ya dari area rumput tersebut supaya cepat menghijau dan subur teman-teman ya. Ditutup dan tentunya disirami selalu untuk area rumput sirkuit Mandalika dalam waktu dekat ini. Nah, kemudian di sini kita sudah berada di depan dari papan Pertamina yang saat ini memiliki wajah dan tampilan baru ya, beda daripada tahun lalu teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin sempat kita lihat sibuk ramai ya untuk pengerjaan ya, diubah dari papan Pertamina tersebut untuk pemasangan dari background yang warna putih sehingga dipasang dengan logo yang sama. Nah, sehingga terlihat beda dan terlihat cantik sekarang daripada sebelumnya teman-teman ya. Bagaimana pendapatnya? Jadi ya untuk papan Pertamina tampilan di sirkuit Mandalika ini benar-benar menarik sekarang ya. Iya, dan juga kita lihat sekilas tadi di area puncak bukit 360 ya, mulai terlihat ada area rumput yang tentunya makin hijau kelihatan karena banyak yang ditanam seperti tumbuhan, tanaman yang bagus-bagus di atas bukit di sana untuk menghijaukan dan menghiasi dari bukit tersebut tampilan wajah dan tampilan wajah baru dari bukit 360.
serta untuk ketiga bangunan tribun tersebut ya, kemarin sempat kita lihat ada pengerjaan dan sekarang ini sudah tuntas untuk pengerjaan ketiga bangunan observation deck yang saat ini sudah memiliki makin lengkap dan makin bagus, keren tentunya ya. Kita yakin kenyamanan dan aman untuk para penonton nanti, para sultan yang tentunya menduduki ketiga bangunan tribun yang ada di Bukit 360 tersebut. Dan kemudian kita lihat sekarang ya, persiapan terus dilakukan ya, makin ramai, makin sibuk di sirkuit Mandalika, seperti pendirian tenda, berbagai jenis tenda, ada yang besar, ada yang kecil ya untuk UMKM serta kebutuhan lainnya. Begitu juga nanti di area zona tengah ya akan didirikan panggung. Dan saat ini kita lihat untuk progres saat ini, penyiraman terus dilakukan di area taman pinggir kiri maupun pinggir kanan dari akses jalan zona tengah supaya makin subur dan makin menghijau tanaman yang saat ini ditanam maupun tanaman yang dulu ditanam untuk lebih cepat membesar, teman-teman.